Kita harapkan jangan-jangan nanti ya begitu ada audit kan KPK tadi saya baca menggandeng BPKP kalau tidak salah. Siapa tahu ya kan ternyata biaya kita kan nggak sebesar yang itu. Ya KPK nggak harusnya fokus ya penindakan, jangan takut hal lain itu kan, jangan mudah diintervensi, tetap independen. Apalagi 5 pimpinan ini kan udah hampir 1 tahun, tinggal 4 tahun lagi. 1 tahun ini kayaknya terlalu lama. Kan kita harus bicara mereka dulu ngapain sih menjadi pimpinan KPK. Orang kok ribuan jabatan yang enak bisa menghasilkan duit daripada yang kayak di KPK dipantau sini pantau situ gitu ya. Ya tapi ya bagi saya itu kan pilihan mereka. Tugas kita adalah bersuara mendesak gitu kan semua kasus ya kan, termasuk kasus gitu kan kereta cepat kan tuntaskan juga. Jangan sampai kecepatan kereta cepat yang sampai 350 km per jam gitu kan, ternyata nggak berbanding lurus dengan penyelidikannya. Mungkin karena belum ada yang lapor kali. Karena kan KPK juga sampai minta mantan Menko Polhukam Mahfud MD untuk melaporkan gitu. Ingat loh. Nggak ada whistleblowernya kalau jadi nggak ada whistleblowernya. Tapi kan itu dipatahkan oleh KPK sendiri. Ketika mereka mengatakan sudah dari awal tahun melakukan penyelidikan. Ya kan? Ya. Dari awal tahun mereka melakukan penyelidikan. Sudah 10 bulan. Seharusnya banyak dokumen, data, fakta ya dari para saksi-saksi ya dan sebagainya yang bisa untuk kemudian dijembrengkan di mana ada dugaan potensinya. Apakah di perencanaannkah ada pemufakatan atau tidak? Apakah di pekerjaannya ada markup atau tidak? Atau di hasil akhir kenapa rugi? Terjadi inefisiensi misalnya. Ya, kan inefisiensi pengelolaan dari manajemen yang tidak efektif gitu. Tapi karena ada korupsinya gitu, betul. Tapi kan KPK sudah mengatakan ada markup. Ya kita harap KPK bisa menindak ya apakah markupnya dari pembelian barang, maaf dari pengadaan lahan, ya, ataupun juga dari material-material atau di sistem IT. Nah kita harapkan jangan-jangan nanti ya begitu ada audit kan KPK tadi saya baca menggandeng BPKP kalau tidak salah. Siapa tahu ya kan ternyata biaya kita kan nggak sebesar yang itu. Ternyata begitu di audit, wah nggak segitu nih. Ternyata lebih murah, kan bagus. Ya kan, apalagi Pak Prabowo kan sudah mengatakan siap ambil alih tanggung jawab. Yang pertama, yang orang emang iyalah kereta kan udah jadi gitu kan. Utang juga udah nggak mungkin kita nggak mau bayar utang sama Cina kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita berutang kita harus tanggung jawab dengan atas utangnya kita. Mau ya kadang-kadang sama Bang Mawar aja dikejar-kejar sama kolektor gitu kan, sama pinjol juga gitu kan. Apalagi ini sama ya kan utang sama negara gitu kan, negara Cina gitu kan melalui banknya gitu ya. Jadi kembali lagi ya utang udah tegaskan akan dibayar. Ya saya pikir ini kebijakannya. Saya adalah orang yang punya paham kebijakan itu tidak bisa dikriminalisasi. Ya termasuk tadi Pak Prabowo ketika nanti putusannya lewat APBN itu adalah kebijakan. Misalnya kan katanya dengan uang aset koruptor ya. Nah aset koruptor itu kan kasih dilelang, lelang kan masuknya APBN. Ya mungkin ada posnya. Ya memang kan 1,2 T ya bunganya, kemudian nanti pokoknya dibayar. Yang paling penting kan juga operasionalnya ya, semoga nggak tipis lah, istilahnya nggak kayak sekarang kan marginnya terlalu besar. Nah tapi kan juga beliau mengatakan korupsi harus diberantas, artinya KPK dengan statement itu kita harap ya juga tetap melanjutkan penyelidikannya. Tadi dengan harapan bahwa bisa jadi dengan penyelidikan ini bisa menyelamatkan aset-aset lain yang istilahnya tadi saya katakan ya jangan-jangan bisa efisien. Seharusnya jangan takut juga KPK untuk melakukan itu ya. Karena support dari Presiden, kalau Bang Yudi tadi menyatakan. Berapa kali Presiden itu ngomong? 26 kali loh. Ya kan? Selama masa jabatannya. Berantas korupsi. Ada 26 kali Presiden telah menyampaikan itu. Depan pidato di publik ya. Di forum-forum. Juga ngomong kan. Iya, itu yang ke-27. Tanah Abang ya? Iya benar. Tanah Abang kemarin. Tanah Abang kemarin. Juga ngomong, itu yang ke-27. Iya. Yang terakhir yang 26 itu pada saat di acara PKS. Iya. Nah, di salah satu acara partai ya. Di Tanah Abang kemarin juga nyebut 27. Pokoknya apapun acaranya berantas korupsi berantas korupsi. Nah harusnya itu sudah bisa menjadi modal insan KPK dong untuk melakukan. Ya sebenarnya KPK independen ya, nggak perlu ada dorongan Presiden juga laksanakan aja gitu. Tapi seharusnya
menjadi apa imbos ya. Iya. Booster ya. Booster ya. Bahwa jangan takut bertindak. Jangan mungkin takut bertindak gitu kan dan lain sebagainya. Karena memang saya tidak pernah menemukan ada presiden sebanyak Pak Prabowo ya yang ngomongin anti korupsi gitu kan. Apalagi ini kan baru 1 tahun pemerintahan beliau. Betul. Ya, udah sangat banyak. Dan tentu tadi dengan pemberantasan korupsi kan menyelamatkan aset negara dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi ya bahwa pemberantasan korupsi itu kan kerja nyata. Ya kan, bukan kerja imajinatif ya, bukan hanya suara-suara igoan kita gitu kan di luar sini gitu ya, terkait dengan bagaimana memberantas korupsi. Bagi saya ya jangan sampai pemberantasan korupsi ini yang penting ada. Apakah ada koruptor ditangkap? Ada. Ya kan? Tapi jumlahnya nggak banyak. Ya kan? Apakah ada uang yang disita? Ada. Gitu kan? Tapi ya sosok aja. Jangan sampai akhirnya pemberantasan korupsi itu yang penting ada. Sementara apakah ini karena faktor ada hambatan struktural? Ya yang bisa disebut jadi ya. orang? Tapi kan itu ruang gelap. Akhirnya kita hanya bisa menduga. Ya kan, kok begini dengan gejala-gejala simptom tadi ya. Sebenarnya kan memburu koruptor di Indonesia itu kan ya sama seperti berburu di kebun binatang, ya kan? Iya. Singa di mana sih itu? Gajah di mana? Gajah. Tinggal sebenarnya udah lihat. kelihatan kan ya? Udah terlihat. Tinggal tadi benar. Ya kita harapkan bahwa tidak ada intervensi lah kepada lembaga penegak hukum, ya kan? Kalau sekarang kan ya masyarakat hanya bisa ngelus dada, misalnya pernah disebut-sebut di pengadilan, tapi nggak diapa-apain, ya kan? Ada yang bisa berulang kali lolos, ada yang dipanggil nggak dipanggil gitu kan, harusnya dipanggil. Ada yang sakti, masa sakti gitu ya. Ada yang di luar negeri nggak bisa ditarik ya, ke sini. Ya, ditarik. Aduh, gimana? Jadi kembali lagi, Bang, ya tentu kegalauan dan kerisauan kita ini kan sebagai warga negara ini kan ya kepentingan cuma satu, bergerak. Kita kan ingin Indonesia lebih baik, ya kan bukan buat kita. Gitu kan, toh yang jadi pejabat adalah orang-orang itu, mereka dapat mobil dinas, mereka dapat rumah dinas, dapat ajudan, kemudian dibayar pakai pajak kita. Ya itu kan? Fasilitas yang dapat dari negara. Betul, negara gajinya juga bisa berkali-kali lipat gaji kita. Iya. Gitu. Nah, kembali lagi masih korupsi aja ya, Bang? Masih korupsi aja karena greed rakus, Bang. Memang rakus itu nggak ada obatnya. Gitu kan, kayak apotik tutup gitu ya. Udah nggak ada obat. Nggak ada obatnya ya. Karena apotiknya udah tutup kalau greedy itu. Betul, Bang. Siap. Nah, tapi kalau bisa misalnya sih ya, kita ya apa sih yang menjadi tantangan untuk memberangus sifat greedy itu, ketamakan itu? Iya, apakah karena udah jadi pejabat terus atau akhirnya mungkin jangan-jangan karena merasa hukumannya nggak terlalu berat? Karena ada pejabat yang bilang katanya kalau udah bisa menikmati fasilitas negara, kamu juga pasti akan seperti itu. Curang lagi. Coba tunjukkan di sini siapa pejabatnya. Kan ada videonya kan, kan nggak apa-apa. Ya kan, tapi kan saya nanti saksi aja, kosong saja yang diperiksa. Oke, jadi memang, Bang, sifat greed rakus itu kan memang bawaan lahir, saya lihat ya, kayak DNA gitu ya. Karena memang apa ya, kita ngomong korupsi itu memang aneh, kejahatan, tapi pelakunya orang yang kita kenal, pelakunya orang yang terkenal di publik, pelakunya adalah orang yang merintis karir, pelakunya adalah orang-orang yang punya kedudukan terpandang di masyarakat, ya kan? Dia keturunan terhormat, ya kan? Istilahnya bisa jadi ningrat gitu kan, darah orang biru. Sampai menganggap dia udah selesai lah urusannya dengan dirinya. Gitu. Tapi ternyata greedy juga. Ada yang wah ini orang kaya dari lahir gitu kan, korup juga. Ada juga yang misalnya dulu ini miskin nih, kemudian jadi pejabat nggak korup juga.